Film dibuka dengan memperlihatkan Rina yang sedang bermain namun kehilangan sahabatnya karena ternyata Rizka tengah diculik oleh beberapa orang tak dikenal sehingga membuat Rina melakukan upaya perlawanan dalam menggagalkan tindak kejahatan. Namun apalah daya seorang anak berusia 8 tahun. Kedua sahabat malang ini harus berakhir menjadi bahan percobaan yang takkan dapat teman-teman bayangkan. Kabar penculikan itu sampai ke telinga seorang diplomat India yang tak lain adalah orang tua dari Rizka, maka tentunya petinggi kepolisian menurunkan perwira terbaik bernama Sifa untuk menemukan Rizka. माफ करना, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा। स्पेशल रिक्वेस्ट की उन्होंने किए केस फोरेंसिक्स, लैब वर्क, मैन पावर। सर के साथ मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ के फार्म हाउस। एक बारिश आई और मेरा क्राइम सीन गया। Tibalah di tempat kejadian perkara, tampak Sifa dengan segudang pengalamannya mampu menganalisa serta mempetakan penculikan yang terjadi tanpa melewati detail sekecil apapun. फार्म हाउस संभालता है एम्बेसडर का। ये पेड़ों के नीचे गिरे फूल गाड़ी का पूरा आगा पीछा पता चल जाएगा। Setelah mendapati kesimpulan metode penculikan, maka Sifa menyampaikan kepada diplomat selaku ayah dari Rizka serta James selaku ayah dari Rina bahwa ia tak akan berkata manis untuk menenangkan karena fakta yang Sifa temukan. Para penculik tak menghubungi keluarga korban untuk meminta tebusan, pertanda si penculik tak mengetahui Rizka anak dari seorang diplomat, sehingga fakta ini sangat-sangat buruk karena Rizka yang dianggap dari keluarga miskin pastinya akan dijual ke tempat perdagangan organ, dan maka dari itu Sifa meminta sang diplomat untuk menyebarkan berita tentang anaknya yang hilang dan akan ditebus dengan nilai yang fantastis. अब तक फिरौती की डिमांड नहीं आई। ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? वो कितना बड़ा कांड कर बैठे हैं। आज रात तक फिरौती की कॉल। Dugaan Sifa terbukti benar tatkala Rina dan Rizka dijual dengan harga 2 juta rupiah. Lalu kedua bocah ini disuntikkan virus kanker serviks, dan di sini tampak jelas sindikat penculikan ini berada di level yang berbeda yang tak sama dengan kasus kejahatan pada umumnya. कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, एक लड़की का 10 लाख रुपया। Ketika para penculik tengah berbahagia dengan uang haram yang mereka terima, tiba-tiba saja televisi menayangkan siaran pemberitahuan hadiah besar 20 juta rupiah dari sang diplomat, sehingga para penculik tergoda dan berniat merebut paksa Rizka dari tangan sang pengepul anak di bawah umur. तो नीचे लिखे नंबर पर कॉल कीजिए। पर इतनी तगड़ी है कि उसके लिए अम्मा से पंगा लें। Beralih kepada Rina dan Rizka, setelah 3 jam penyuntikan virus kanker serviks, maka kini dokter akan mengambil sampel darah mereka untuk mengetahui siapa di antara mereka yang kebal, dan hanya Rina lah yang kebal terhadap virus tersebut, namun tidak bagi Rizka karena dirinya telah mengalami menstruasi. ज्यादा हिलेगी डुलेगी तो सुई अंदर ही टूट जाएगी। क्या नाटक है रे? और बड़ी वाली पॉजिटिव। ये 8-9 साल की लड़की क्यों मांगी है मैंने? Kita pun diperlihatkan dengan Ama sebagai ketua pengemis yang saat ini telah menjadi pemimpin perdagangan anak, dan Ama tampak jelas sangat tak mempunyai hati nurani tatkala dengan entengnya ia membawa tiam bayi menggunakan kantong kresek lalu mengatakan kepada orang tua bayi bahwa anaknya telah meningsoi akibat terbakar terik matahari atau meningsoi akibat penenang opium yang diberikan, dan maka dari itu Ama meminta kepada si orang tua agar membuat anak lagi karena semakin banyak anak semakin banyak pula rezeki mereka. दो साल तक तो कमाता ही, 2 साल का आज ही दे गया। क्या जोर से रोई थी तू।
Ama yang hendak pergi pun menerima pesan bahwa kelompok mereka telah menerima pembelian anak dari orang penting sehingga Ama pun menghubungi bawahannya yang saat ini sedang diserang oleh para penculik untuk merebut Rizka secara paksa. Para penculik yang berhasil merebut Rizka membuat Ama sangat begitu murka dikarenakan Rizka memiliki rekam medis positif terkena virus kanker serviks yang disuntikkan, dan jika Rizka sampai tak ditemukan dan dihabisi maka pemerintah India akan mempertanyakan bagaimana bisa anak kecil terkena kanker serviks, dan hal itu tentunya akan menghancurkan rencana bisnis penjualan obat kanker serviks yang terdapat di dalam tubuh Rina, sehingga Ama meminta bantuan kepada seseorang yang dipanggil Pangeran untuk mencari dan menghabisi si Rizka. ये वाली निगेटिव है। अरे किसी बाबू की लड़की चिपका गए, उनसे हिसाब अम्मा लेगी। कहाँ सर घुसाए पड़ा था? अम्मा वो चारों वापस आए थे अम्मा, और मैंने छोटी वाली को बचा लिया। Dikarenakan para penculik telah mendapati Rizka, maka tentunya mereka menghubungi sang diplomat untuk meminta tebusan, dan di sini Siva yang tahu pikiran, pergerakan serta kebiasaan dari penculik, maka Siva memprediksi panggilan pertama ini akan berasal dari telepon umum dan selanjutnya penculik akan merampok handphone milik orang lain, dan ketika panggilan kedua itu dilakukan maka barulah Siva bisa melacak posisi keberadaan dari mereka. किडनैपर्स और लड़की यहाँ नहीं है। Ketua dari penculik ini pun tampaknya cukup lihai dan ahli dalam membaca strategi pergerakan polisi sehingga mereka mampu menipu serta meloloskan diri. Maka selanjutnya perjanjian pertukaran Rizka berpindah lokasi pada stasiun kereta api, dan tentunya semua tindakan yang dilakukan oleh sang diplomat diikuti dan dipantau oleh tim Siva. Lalu sesaat kemudian para penculik melakukan video call untuk memastikan Rizka berada di tangan mereka, dan Siva tentu saja dengan cepat mengetahui gerbong lokasi para penculik berdasarkan background dari video call. Akan tetapi lagi dan lagi polisi terkecoh dikarenakan panggilan itu berasal dari video yang telah direkam, dan hebatnya para penculik menyebarkan rumor tentang adanya keberadaan bom yang menjadikan masyarakat panik dan ketakutan yang mengakibatkan tas yang berisikan 20 juta rupiah hilang begitu saja. CSF just got a bomb threat, ma'am. यात्री कृपया ध्यान, एक सिक्योरिटी इशू के कारण Satu dari 4 pelaku penculikan berhasil diamankan meski Siva harus terkena sayatan pisau terlebih dahulu. Sementara di sisi yang berbeda, polisi wanita yang bernama Fatimah mendengar di saluran komunikasi tentang adanya pelaku pencurian yang melarikan diri, dan Fatimah berusaha untuk menghentikan, dan naas ia dipukul dari belakang namun masih sempat melihat wajah pelaku. Salah satu penculik yang tertangkap tentunya diinterogasi dengan cara lama namun tak kunjung membuka suara, sehingga Siva memperlakukan pelaku dengan sedikit lebih beradab untuk menyentuh isi hatinya, dan Siva mendapati informasi bahwa Amalah yang menjadi penampung penjualan anak masa pubertas yang hanya menargetkan rentang usia 8 hingga 11 tahun, dan para penculik tak mengetahui tujuan dari Ama. Sedangkan untuk menangkap 3 penculik lainnya, rekannya ini memberitahukan bahwa ketua mereka sangat senang berjudi, dan kebetulan Siva telah menghususkan serial number pada uang sang diplomat yang pastinya akan terdeteksi jika digunakan. अम्मा उसको हमने बॉडी सप्लाई की है मैडम, 10 का रेट रखा था एक बूटी का। पिंक कोई शौक वौक पालता है क्या? नहीं बताओ पिंक। Selanjutnya Siva meminta data tentang seluruh laporan anak hilang pada rentang usia pubertas, dan Siva meminta Fatimah si anak baru untuk bergabung ke dalam timnya dikarenakan hanya Fatimah lah satu-satunya orang yang pernah melihat wajah para penculik. उन दोनों में से ये नेगेटिव थे।
Beralih kepada Ama yang datang membujuk serta menghibur Rina dikarenakan Rina memiliki rekam medis negatif meski virus kanker serviks telah disuntikkan, yang artinya darah kebal Rina saat ini bernilai jutaan dolar untuk dijadikan obat lalu dijual kepada orang-orang kaya. Sifa pun telah mendapati hasil laporan anak pubertas yang hilang berjumlah 93 orang dan Sifa mempertanyakan tentang mengapa harus anak berjenis kelamin wanita jika hanya untuk dijadikan pengemis, lalu mengapa mereka tak ditemukan di jalanan. Terlebih lagi yang menjadi target penculikan selalu anak yang berasal dari keluarga miskin. Lalu Sifa meminta agar bawahannya dapat menghubungi intel serta informan terbaik untuk mencari jalan menuju Ama. Sifa yang telah berada di rumah sembari mempelajari berkas catatan kriminal masa lalu Ama, tiba-tiba saja sang suami bernama Vikram datang mengunjungi istrinya yang selalu saja dimutasi mengerjakan kasus rumit, dan terlihat dari awal semenjak Sifa pindah fasilitas perabotan rumah masih tak tersusun, yang menandakan sepenuhnya kehidupan Sifa ia dedikasikan kepada kepolisian, dan hal itu terbukti. Sifa harus pergi meninggalkan sang suami karena menerima laporan intel bahwa 2 penembak jitu Ama telah ditemukan dan akan diikuti agar menuntun jalan pada persembunyian Ama. लंबे लेटे हुए खाट पर फरीदाबाद एरिया से एक एसआई का कॉल आया है। ये दोनों हमें अम्मा तक ले जा सकते हैं। खाना खा लेना। Dari hasil pengintaian didapatilah bahwa kedua penembak jitu Ama mendatangi yayasan bernama Tretatras yang memiliki logo kucing. Lalu Sifa meminta Fatima mendekat agar Sifa bisa mendengar percakapan mereka, dan benar Ama memandu mereka berdua untuk menghabisi pimpinan yayasan. Maka terjadilah diketahui nama pemilik yayasan ini adalah Ramanujan, dan dari berkas yang ada, Ramanujan merupakan seorang pialang saham sukses lalu meninggalkan segalanya untuk mendirikan yayasan lalu melawan mafia pengemis selama bertahun-tahun, bahkan memenjarakan banyak penjahat yang terlibat, serta Ramanujan membantu anak-anak korban mafia pengemis berupa konseling psikologis, pelatihan kejuruan hingga perawatan kesehatan. Dan oleh karena itulah pimpinan mafia pengemis alias Ama selalu memburu Ramanujan, dan alasan Ramanujan memerangi Ama adalah karena di masa kecil Ramanujan pernah diculik Ama lalu dipotong tangannya untuk dijadikan pengemis. Maka kini Sifa dan Ramanujan akan bekerja sama membongkar jaringan kejahatan yang Ama dirikan. Berkat adanya bantuan dari Ramanujan yang telah mengetahui medan perang, maka pihak kepolisian mampu membongkar dan menemukan beberapa lokasi tempat anak-anak disembunyikan. Namun para petinggi justru tak senang dengan tindakan Sifa yang membuang waktu, karena bagi mereka hanya Rizka, sang anak orang kaya alias anak dari sang diplomat lah yang harusnya lebih diutamakan. डाल चुकी हूँ, बस किडनैपर्स की चुगने की देर है। कि बेटी तो किडनैपर्स के पास ही है ना। मत बताओ रॉय, रिजल्ट्स दिखाओ। Beralih kepada suami Sifa yang berada di rumah, ia pun dikagetkan dengan wanita tua asing lagi menyeramkan. Lalu sesaat kemudian Fatimah mengabarkan kepada Sifa bahwa ia mendapati informasi tentang Ama yang mencari keberadaan rumah Sifa, dan benar saja Ama juga menerobos masuk seperti Sifa yang juga secara paksa menghancurkan bisnisnya. Dan Ama menceritakan bahwa pada saat usianya masih 13 tahun ia diculik dan dijual untuk dijadikan pemuas nafsu, dan suatu ketika Ama akan dioperasi untuk diambil ginjalnya. Lalu ia melihat polisi dan berharap akan diselamatkan, namun justru polisi itu menyuruh lanjutkan karena ia telah menerima sogokan. Dan karena itulah Ama sangat membenci seragam polisi seraya mengancam jika Sifa masih mengganggu bisnisnya maka lain waktu ia akan menghabisi suami Sifa.
Sifa yang tengah bersedih pun mendapati telepon dari informan yang berasal dari tempat perjudian bahwa nomor seri pada uang tebusan sang diplomat telah digunakan oleh para penculik. Maka dengan terpaksa Sifa harus meninggalkan suaminya yang tengah sekarat demi dedikasinya kepada institusi kepolisian. एम्बुलेंस यही खड़ी रखना, काम आ सकती है। Setibanya di lokasi tempat para penculik bersembunyi dan bermain judi, Sifa menghubungi bala bantuan namun akan datang terlambat sehingga Sifa akan masuk bersama Fatimah lalu meminta Ramanujan untuk tidak ikut bertempur dikarenakan situasi ini sangat membahayakan. जस्ट स्टाफ से पूरी बिल्डिंग खाली करवा। Beralih pada kamar 303 tampak bawahan penculik dihubungi oleh ketua mereka yang kembali meminta uang akibat kalah berjudi dan ketika dirinya akan mengantarkan uang tersebut, ia mengenali wajah polisi Fatimah, begitupun sebaliknya sehingga terjadilah baku tembak yang sangat dahsyat dan suara letusan itu terdengar oleh pimpinan penculik. Ramanujan yang berada di luar tak mengindahkan nasihat Sifa lalu masuk melalui pintu belakang dan di saat yang sama Fatimah terkena tembakan pada pahanya yang langsung diberikan pertolongan pertama oleh Ramanujan dan Fatimah meminta Ramanujan untuk segera datang menuju kamar 303 agar segera bisa menyelamatkan Rizka. हो गया बस हो गया ब्लीडिंग कंट्रोल में है Ketika Ramanujan membuka kamar 303, ia langsung terkena happy birthday dari penculik namun berkat niat serta tekad yang kuat, Ramanujan yang sejatinya tak ahli dalam dunia pergelutan beruntung bisa memenangkan pertarungan dengan cara memanfaatkan barang yang ada menjadi senjatanya. Sementara Sifa di luar juga mampu menghabisi satu persatu dari para pelaku penculikan dan disinilah kita yang dari awal berpikir bahwa Ramanujan merupakan sosok pria baik seperti tampangnya namun ternyata Ramanujan adalah sosok pangeran yang dihubungi Ama untuk menghabisi nyawa Rizka. Sifa yang melihat mayat Rizka terbujur kaku tak dapat berkata apa-apa akibat kegagalannya dan ketahuilah bahwa senjata yang paling mematikan adalah kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan serta kepercayaan. Bahkan polisi sekaliber Sifa saja tak mampu menghadapi tipu daya Ramanujan. Atas keberhasilannya maka Ramanujan pulang kepada sang ibu untuk merayakan kemenangan. Lalu sesaat kemudian Ama menghubungi Sifa berkata dengan suara bergemetar mengungkapkan fakta bahwa dirinya telah menculik ribuan anak namun polisi tak pernah menunjukkan niat yang sebenarnya untuk mencari anak yang hilang dari keluarga miskin. Dan kali ini polisi berusaha menunjukkan dedikasinya karena Rizka hanyalah anak dari orang penting dan polisi seluruhnya berjumlah 80.000 orang dan kami hanya berjumlah 200 orang. Namun mengapa polisi tak bisa menangkap kami? Dan hal itu dikarenakan seragam kalian bisa kami beli, ada harga yang harus ditebus sehingga kalian bersedia menerima sogokan dari orang-orang seperti kami. Dan sebagai buktinya Rina yang hanya anak dari pembantu rumah sang diplomat mengapa masih ada bersamaku dan tak pernah kalian cari? Lalu Sifa bersumpah akan membawa pulang Rina dengan cara apapun karena dirinya takkan bisa disuap seperti 80.000 polisi yang lainnya.
Selanjutnya Sifa semakin berfire-fire dalam memburu keberadaan Ama dengan memerintahkan serta memberikan strategi yang luar biasa, namun sang komandan menyuruh Sifa untuk berhenti karena tugas Sifa hanyalah fokus pada kasus penculikan, bukan fokus menangkap mafia pengemis alias Ama. Lalu Sifa menjelaskan bahwa sesuatu yang lebih besar ada di balik ini, seperti mengapa dalam 3 bulan 93 anak wanita miskin menghilang, mengapa mafia pengemis hanya menculik anak pada rentang usia pubertas, namun sang komandan tetap menyuruh Sifa berhenti agar tak menghabiskan anggaran negara. माने शिवाजी राय नहीं मनाया, फिट नहीं बैठ रही है। इसे कमजोरी। Setelah itu Sifa pun dihubungi oleh Fatimah dan mereka berdua bergegas ke rumah sakit dikarenakan Fatimah mendapati laporan bahwa salah satu anak yang hilang dari 93 anak telah ditemukan, dan setibanya di sana dokter menjelaskan bahwa ia belum pernah menemukan kasus medis serumit ini tatkala anak yang belum memasuki masa pubertas, terlebih lagi belum pernah melakukan hubungan intim tapi sudah terkena kanker serviks, dan harusnya butuh waktu 10 tahun lagi bagi kanker serviks untuk memasuki golongan stadium 4. Tapi kali ini dokter dibuat kebingungan dan anak malang ini diprediksi hidupnya tak akan bertahan hingga pagi hari. अम्मा खत्म करके फेंक दियो उसी जगह। सॉरी। Sifa pun melakukan pemeriksaan pada barang yang ditinggalkan oleh si anak, maka didapatilah sebuah lukisan kucing, dan seketika Sifa teringat dengan rentetan serta tempat yang mirip dengan logo tersebut, yaitu Yayasan Tretatrus milik Ramanujan. पक्का यही एड्रेस है फातिमा? तक एक रजिस्टर्ड एड्रेस है तो यही। मुझे रामानुजन और इसके ट्रस्ट का Menaruh kecurigaan terhadap Ramanujan membuat Sifa mencari latar belakangnya, dimulai dari menemui guru sekolah, dan di sana Sifa mendapati informasi bahwa Ramanujan merupakan murid yang jenius namun tak memiliki orang tua, sehingga orang lainlah yang menjadi wali Ramanujan, dan orang itu bernama Muhammad Aslam. Serta Sifa juga mendapati catatan aliran dana Ramanujan bahwa setelah seluruh saham fantastisnya dijual habis, hanya 1/4 lah yang digunakan untuk mendirikan yayasan, sementara sisanya hilang entah kemana. रामानुजन ये सब क्यों करेगा भला? पर अम्मा के कॉम्पिटिशन्स को। Sifa beserta Fatimah menemui Muhammad Aslam untuk menanyakan latar belakang tentang masa lalu Ramanujan, dan didapatilah 20 tahun yang lalu Aslam menjadi tangan kanan Ama, dan pada hari itu anak-anak yang berhasil diculik akan dijadikan pengemis, dan untuk menarik rasa iba dari para pemberi, mereka harus memilih untuk dijadikan cacat pada bagian mata atau pada bagian tangan, dan seluruh pilihan anak-anak lebih memilih untuk buta, namun tidak bagi Ramanujan yang lebih memilih kehilangan tangan, karena baginya ia akan tetap bisa berlari tanpa adanya tangan, namun ia akan berhenti jika kehilangan matanya, serta ia bertekad ia takkan pernah mau menjadi pengemis, namun uang yang ia setor selalu berkali-kali lipat yang berasal dari otak pintar yang digunakan untuk menipu, mencuri. Lalu Ama sangat kagum dengan cara bicara Ramanujan layaknya seorang pangeran, sehingga Ama menyekolahkan Ramanujan hingga keluar negeri, dan setelah Ramanujan kembali ke India, dirinya balas dendam kepadaku dengan melakukan hal yang sama, dan sejak saat itulah Aslam dicampakkan dan tak lagi mengetahui apa-apa. Namun yang pasti kelemahan Ama adalah Ramanujan, begitupun sebaliknya, karena mereka saling menyayangi layaknya ibu dan anak kandung. क्या-क्या जानता है तू उन दोनों के बारे में? कैंसर कैसे हुआ, रुहानी क्यों मरी? दुनिया गई तेल लेने। एक्शन का
तू एक ही गवाह है। Fatima pun ditugaskan untuk membawa Aslam ke kantor polisi karena Aslam memegang saksi kunci bukti kejahatan, sementara Sifa bersama bawahan lainnya sengaja menghubungi Ramanujan seolah memberitahukan dirinya telah mengetahui lokasi anak-anak yang disembunyikan dengan tujuan agar Ramanujan secara otomatis mengantarkan Sifa menuju Ama. लड़कियां यहाँ सुरक्षित है अम्मा। वानी ने कहा वो उन्हें ट्रैक कर रही है अम्मा। ये साड़ी तो अभी भी पीछे पड़ी है। Setibanya di tempat persembunyian Ama, maka Sifa langsung melampiaskan amarahnya hingga rekan polisi yang lain sangat khawatir dengan tindakan yang Sifa lakukan, akan tetapi tampaknya Ama begitupun dengan Ramanujan masih bisa berlagak santai, pertanda masih banyak kartu yang bisa mereka mainkan. Beralih kepada Fatimah yang menjaga Aslam secara khusus, dan Aslam memohon agar polisi tak bermain-main dengan Ama. Lalu sesaat kemudian tibalah Ama memberikan tatapan tajam, sedangkan Ramanujan memberikan senyuman sehingga membuat Aslam mundur mati kecemasan. Dan di saat Ramanujan tengah diinterogasi, Sifa dipanggil oleh bawahannya yang mengabarkan Aslam sebagai saksi kunci telah tewas dalam penjara, sehingga Komandan sangat murka atas tindakan Sifa yang menuduh Ramanujan sebagai dalang kejahatan, dikarenakan Ramanujan selama ini dikenal sering membantu polisi, aktivis sosial yang memerangi kejahatan, dan di sini Ramanujan sangat ahli bersilat lidah di hadapan sang komandan yang berhasil membuatnya dibebaskan, bahkan mampu membuat komandan memberikan skor kepada Sifa sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ternyata Fatimah lah yang memberikan pisau kepada Aslam dan telah bersekongkol dengan Ramanujan. Bahkan Fatimah juga membantu Ama melarikan diri dari penjara dan terpantau melalui rekaman CCTV yang pastinya hal tersebut membuat Sifa sangat begitu kecewa karena telah dikhianati. वर्दी सिर्फ एक जरिया है, जो इरादा पक्का है। मैं उसे कमजोरी नहीं बनने दूंगी। Beralih kepada Fatimah serta Ama yang tengah berbahagia karena mereka telah berada di Laut Sri Lanka dan lepas dari wewenang polisi India, dan tentunya anak-anak yang diangkut ini merupakan anak yang negatif alias kebal dari suntikan kanker serviks untuk dijadikan sebagai lahan bisnis. स्वागत है। Sementara Sifa yang saat ini tengah dibebas tugaskan, ia tetap memburu Ama dengan adanya bantuan dari Letting Akpol dan disertai dengan adanya bantuan dari sang diplomat yang mempunyai kuasa untuk melacak track record rekam perjalanan Ramanujan selama ini, sehingga mereka pun bergegas menuju ke Sri Lanka. सालों में रामानुजन कई बार यहाँ श्रीलंका आया है। कुत्रे साले अपनी पैदाइश कोसेंगे। Sesampainya di Sri Lanka, Ama serta Fatimah langsung disambut pengawal bersenjata lengkap, pertanda bisnis yang dikendalikan oleh Ramanujan tak seperti bisnis konvensional pada umumnya, dan hal itu dibuktikan ia menciptakan masalah lalu datang seolah memberi solusi, dan inilah bentuk bisnis para pemain elit dari para penguasa. किसकी बॉडी वायरस को हरा पाए, किसकी नहीं। बीमारी से लड़ सके वो खून हमारे काम का था, कर देंगे जैसे इनकी यूजफुलनेस खत्म हो जाएगी। Setelah itu Ama serta Fatimah akan pergi ke suatu tempat, namun di tengah perjalanan mobil mereka dihadang dari depan dan belakang lalu dihujani dengan ratusan peluru yang membuat dua pengawal dari Ama meningsoi di tempat, dan Fatimah mengambil alih kemudi lalu pergi melarikan diri. कहीं सेफ जगह ढूंढती हूँ। Di tengah kepanikan, Ama menghubungi Ramanujan yang saat ini sedang sibuk berbicara dengan investor yang bangga mengatakan bahwa di Eropa sangat tak mungkin melakukan uji coba seperti yang bisa dilakukan oleh Ramanujan, karena di India nyawa manusia sangatlah murah harganya, bahkan hilang takkan dicari dan tak akan dilaporkan.
Our scientists tell us we're close to a breakthrough. Animals are better protected than a poor street child. We're gonna make a lot of money together. Coronavirus, Alzheimer's, AIDS. A stockbroker offering test subjects? Beralih kepada Fatimah yang membawa kabur Ama, namun ternyata Ama telah masuk ke dalam permainan Syifa dan yang terjadi sebenarnya adalah Syifa meminta Fatimah untuk membuat Ramanujan percaya dengan cara Fatimah akan membawa Ama kabur dari penjara, dan setelah itu Fatimah berbisik kepada Ramanujan bahwa hutang budi kebaikan yang dilakukan tempo hari telah lunas dan impas, maka Ramanujan memberikan tawaran baru dengan nilai uang yang sangat fantastis serta perlindungan dari hukum. करेक्ट पता है क्या करना है? Selanjutnya Syifa menyuruh Fatimah untuk berkorban sekali lagi agar Ramanujan tetap percaya, sementara Syifa mendatangi langsung markas Ramanujan dengan sangat percaya diri dikarenakan Ama telah berada di bawah kendalinya, dan kini Syifa membuat kesepakatan pertukaran nyawa Ama dengan nyawa seluruh anak yang akan dijadikan obat. Lalu tanpa pikir panjang Ramanujan langsung menyetujui syarat pertukaran yang diminta sembari berkata, "Setelah kau selamatkan mereka, lalu apa yang akan terjadi? Apakah kau kirim mereka kembali ke rumah kumuh mereka? Apakah mereka akan belajar? Apakah mereka akan mencapai sesuatu dalam hidup? Karena faktanya kasta rendah hanya akan berakhir diculik, direndahkan, dilecehkan, bahkan orang tua mereka dengan tega menjual mereka demi mahar pernikahan." Dan tentunya kalimat pada scene ini merupakan kalimat sindiran kepada pemerintahan negara mereka. बात होगी उसकी खास दोस्त और ड्रग अप्रूवल में 15 से 20 साल लग जाते हैं। मतलब ये नहीं कि मैंने जो किया उससे जाने नहीं बची। एक लड़की को खुद मारूंगा। Di sisi yang berbeda, tampak Ama mencoba meloloskan diri dengan menggunakan jepitan rambut, dan ketika salah satu polisi masuk ke ruangan Ama dikurung, namun tiba-tiba ia diserang dari belakang sehingga kini menjadi tawanan, dan polisi yang lainnya tak mampu membuat keputusan. Namun berbeda dengan Syifa yang telah datang, ia tak segan menghabisi nyawa Ama meski dalam masa pertukaran asalkan nyawa rekan-rekannya tetap dalam keadaan aman. चेहरे का सारा रंग उतर जाएगा ऐसे तो। बच्चियों के मिलने के बाद होना था, इन्हें मुझे तेरे से बचा के नहीं रखा था। गुड बाय। 1 jam kemudian pertukaran itu terjadi dan Syifa beralasan jikalau Ama ia beri obat tidur karena terlalu berisik, sedangkan Ramanujan ia memberi kejutan bahwa permainan Syifa melalui Fatimah telah terbongkar. Namun Ramanujan tetap pada kesepakatan awal yang menunjukkan sebegitu pentingnya Ama dalam hidup Ramanujan, dan Syifa menyuruh bawahannya untuk menghitung jumlah anak terlebih dahulu, dan setelah itu barulah akan dilakukan pertukaran. थोड़ी नींद की गोली दी है? कब कहाँ है आपको कैसे पता चला? गिनती से एक ज्यादा ही है। Setelah menghitung dan jumlah anak cocok dengan perjanjian di awal, dan kini tibalah giliran kelompok Ramanujan untuk menjemput Ama, dan tentunya suasana menjadi sangat tegang membayangkan bentrokan besar yang akan segera terjadi. Ramanujan yang melihat sang ibu telah tewas tentunya sangat begitu murka, namun cerdiknya Syifa, ia telah memasang peledak di tubuh Ama sebagai bentuk pertahanan dan juga penyerangan sehingga pertempuran ini dapat dimenangkan dengan mudah oleh Syifa. हर बार लड़कियां ही क्यों? हर बार लड़कियां ही क्यों? Dengan penuh perasaan amarah yang tak dapat lagi dibendung membuat Syifa menghakimi Ramanujan tanpa belas kasihan sembari menyebutkan nama anak-anak yang dijadikan korban percobaan pada setiap pukulan yang dilayangkan agar Ramanujan bisa merasakan bagaimana sakitnya berada pada posisi di bawah yang tak bisa melawan. Bahkan Syifa membuat Ramanujan mati perlahan dengan menyuntikkan virus buatannya sendiri.
Kini Rina telah kembali bersama ayahnya yang bekerja pada rumah sang diplomat, sementara Siva yang berada di kantor pusat kepolisian menerima penghargaan. Lalu Siva mengatakan baik negara maupun institusi kepolisian ke depannya jangan pernah lagi membedakan anak seperti Rizka dan Rina. Jangan ada lagi yang membedakan si kaya dengan si miskin. Dan selanjutnya Siva mendatangi bangsal rumah sakit untuk memberi kata-kata mukodimah kepada Ramanujan yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. I got my special task force. तेरे जैसे बहुत है इस दुनिया में, बहादुर बच्चा, डरना नहीं.